Ex-Dirut Pertamina era SBY dicegah ke luar negeri, terseret kasus LNG Pertamina. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Menaikkan kepada beberapa hal penyidikan, yaitu atas dugaan korupsi terkait dengan pengadaan liquid natural gas atau LNG di PTMN tahun 2011-2021. Pengumpulan bukti saat ini masih terus dilakukan, baik itu dari saksi maupun alat bukti lainnya. Banyak oknum direksi BUMN juga seolah-olah takut, padahal juga maling. Memang ada menserianya, balik ke menseria. Tiba-tiba Anda udah jadi komut di swasta. Mungkin Anda kontraknya Anda curi ayam. Banyak kontrak di BUMN yang sangat merugikan BUMN juga. Termasuk Pertamina. Itu yang saya marah, ini lagi kita koreksi nih. Jadi wajar nampaknya kalau Ahok dibenci banyak orang. Tapi itulah Ahok. Saya rasa dulu Jokowi meminta dia duduk di Pertamina memang untuk menjalankan peran membongkar kebusukan BUMN. Dan itulah yang sekarang dia lakukan. Dan karena itulah dia akan terus dihabisi. Direktorat Imigrasi mencegah Direktur Utama PT Pertamina periode 2009-2014 Karen Agustiawan bepergian ke luar negeri. Permintaan pencegahan itu berasal dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pencegahan Karen Agustiawan ke luar negeri dibenarkan Kasubag Humas Ditjen Imigrasi Kemenkumham Ahmad Nur Saleh. Ahmad dikonfirmasi Rabu 13 Juli mengungkapkan atas nama Karen A ada masa cegahnya dari 8 Juni 2022 sampai 8 Desember 2022. Masih belum diketahui berkaitan dengan kasus apa Dirut BUMN era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu dicegah ke luar negeri. KPK masih menutup informasi mengenai pencegahan Karen ke luar negeri. Namun diketahui KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau Liquefied Natural Gas atau LNG di PT Pertamina. KPK belum mengumumkan detail terkait kasus itu. KPK menyatakan bakal segera mengumumkan tersangka kasus dugaan korupsi pembelian gas alam cair atau Liquefied Natural Gas atau LNG Pertamina. Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung KPK Jakarta Selatan pada Senin 20 Juni 2022. KPK memang tengah mengusut kasus dugaan korupsi Liquefied Natural Gas atau LNG atau gas alam cair di PT Pertamina. Namun sejauh ini KPK belum mengumumkan siapa tersangka yang sudah dijerat. Dalam perkara ini KPK sudah memeriksa Direktur Utama atau Dirut PT Pertamina 2014-2017 Dwi Sucipto dan Dirut PT PLN 2011-2014 Nur Pamuji pada Kamis 30 Juni 2022. Sebelumnya, pada 23 Juni 2022, Ali mengatakan perkara ini masih berproses, namun Ali belum menjelaskan detail konstruksi perkaranya. Yang jelas KPK sudah mengantongi nama tersangkanya. Jeder. Seperti tersambar petir di siang bolong, lagi-lagi nama SBY diseret-seret dalam kasus korupsi gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina. Berbicara soal kekuasaan dinasti Cikeas yang menggurita di negara ini memang tak lepas dari semboyan bancakan korupsi. Tak pelak, kasus korupsi gas alam cair di Pertamina pun disangkut pautkan dengannya. Entah ada hubungannya atau tidak, yang jelas peristiwa uang rakyat dibuat bancakan korupsi sudah melekat di jidat mereka. Jadi ya wajar saja kalau ngomong soal korupsi itu disangkut pautkan dengan klannya. Sengkarut masalah korupsi di Pertamina memang belum juga surut, padahal berbagai upaya telah dilakukan untuk mengungkap dalang korupsi di tubuh perusahaan BUMN itu. Hingga, sebelumnya dugaan korupsi LNG di PT Pertamina Persero ini pun diungkap Komisaris Utama PT Pertamina Persero, Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Dia mengendus ada yang tidak beres dengan kontrak jual beli LNG yang dilakukan perusahaan. Namun, usut tetaplah menjadi usut. Hingga saat ini pun masih belum ada titik terang siapa tersangka dalam kasus penikmat uang rakyat di Pertamini. Pertamina maksudnya. Ya, walau katanya Ali sudah dikantongi nama dalangnya. Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan bahwa BUMN memang perusahaan bisnis paling gurih. Pantaslah, banyak pengusaha yang juga menjadi tokoh politik karena nikmatnya bisa mendapat nilai lebih memanfaatkan kekayaan negara seperti pada BUMN. Jadi, dibutuhkanlah seorang nahkoda perusahaan yang memiliki komitmen besar untuk menyehatkan tubuh BUMN dari dalam dan mampu mengambil keputusan, serta tindakan yang punya resiko mendatangkan kerugian, namanya juga usaha. Kadang hal seperti itu terjadi.
BUMN harus benar-benar bisa menjadi lokomotif kemajuan ekonomi rakyat, dan itu akan bisa terlaksana apabila dinakodai seorang profesional yang berintegritas dan dijauhkan dari tangan-tangan kotor yang ingin memanfaatkan BUMN untuk kepentingan pribadinya, baik legislatif, yudikatif, eksekutif, termasuk Menteri BUMN-nya sendiri. Dan saya rasa Ahok lah yang paling layak menakodai perusahaan paling basah di Indonesia itu. Pasalnya, dia paling garang mengganyang mafia-mafia migas di Pertamina, sosok pemimpin yang tak bisa ditekan dan diiming-imingi uang. Melihat track record Ahok yang lurus bekerja untuk rakyat tanpa pernah memikirkan keuntungan pribadi atau kelompoknya, saya semakin yakin bahwa ia akan membawa perubahan yang lebih baik di tubuh Pertamina. Bagaimana menurut Anda? Bjorka dapat tantangan bongkar chat mesum HRS. Denny, hacker kok cuma comot. Fix, orang Petamburan ini mah. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Akun anonim yang mengaku hacker, Bjorka, meramaikan jagat media sosial usai mengungkap beberapa data rahasia, termasuk data pribadi sejumlah pejabat. Bjorka juga membuka data pribadi influencer media sosial, Denny Siregar. Hacker Bjorka menyampaikan tudingannya bahwa Denny Siregar menggunakan uang pajak untuk menggunakan internet untuk mengadu domba atau memancing polarisasi di kalangan masyarakat. Setelah ramai postingan itu, Denny akhirnya balik membalas. Menurut dia, kapasitas Bjorka sebagai hacker internasional terasa aneh, yang katanya hacker internasional tapi kok tahu Denny Siregar. Ia lalu menduga bahwa Bjorka itu bukan orang luar tapi orang lokal. Denny pun menganggap biasa tindakan Bjorka yang menyebarkan data dan identitas pribadinya tersebut. Dia mengaku heran lantaran Bjorka hanya asal comot dan menyebarkan data yang sudah beredar di masyarakat. Denny Siregar pun kemudian menantang Bjorka untuk membongkar kasus-kasus lama seperti kasus chat porno Habib Rizik Syihab atau HRS. Seperti diketahui, kasus chat porno dengan tersangka Habib Rizik Syihab sudah dihentikan oleh kepolisian. Kemudian, Denny Siregar juga menantang Bjorka membongkar data Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Denny pun menilai bahwa apa yang dilakukan hacker tersebut hanya doxing dan tidak elegan untuk sekelas hacker. Dia lantas mengungkit beberapa pihak anonim yang mengaku-ngaku hacker, seperti Opposite yang ngakunya hacker internasional tapi ternyata dia bayar orang dalam untuk curi data. Hacker Bjorka sebelumnya menjual data pengguna sampai mengumbar ada kebocoran data registrasi SIM card prabayar yang isinya meliputi NIK, nomor KK, nomor telepon, dan tanggal registrasi. Bahkan, ia juga membeberkan data pribadi Menkominfo, Johnny G. Plate, dan mengaku mempunyai dokumen rahasia Presiden RI milik Joko Widodo. Terakhir, Bjorka juga mengatakan siapa otak pembunuhan aktivis Munir pada 2004. Secara hukum dia melanggar, tapi kalau memang betul-betul dia simpan dan dia siap spill, pasti memang itu membuktikan bahwa adanya kecacatan dalam keamanan data. Tapi sampai sekarang, yang muncul apa? Apakah benar sudah ada data rahasia yang dibuka Bjorka? Sampai sekarang, data-data tersebut hanyalah dalam tampilan blur. Jadi bagi saya, selama Bjorka belum secara gamblang membongkar data-data yang ia sebut sebagai data rahasia intelijen Indonesia, Bjorka hanya ngebacot. Kalau bisa, dia harus men-spill benar-benar itu data yang ada. Gak berani. Dia waktu ditantang membongkar data Joko Widodo dan Johnny G. Plate malah ngeles dan bawa-bawa nama Denny Siregar. Ini bukti kuat bahwa dia sebetulnya nggak punya data itu. Hanya bermodalkan alat edit gambar untuk bikin tulisan jadi blur dengan nama Johnny Gerald Plate. Itu mah nggak membuktikan apapun. Buat saya Bjorka ini adalah kadal gurun. Dan bisa diduga kuat bahwa admin Twitter yang disuspend itu hanyalah masyarakat biasa yang bisa dilacak IP-nya. Gampang banget lacak IP-nya. Bisa saja dia ada di Warsawa, sekalian saja di Yordania, tempat Prabowo dulu kabur. Saya kira Bjorka ini bukan hacker. Bjorka ini hanyalah akun palsu yang dielulukan oleh Rizik CS dan menjadikan negara ini rusak parah. Selama ini kita tahu bahwa belum ada data rahasia yang berhasil di-spill sama Bjorka. Untuk nomor KTP mah gampang banget dicari. Sayangnya, orang ini layu sebelum berkembang. Ketika ditantang buka data Anies Baswedan, hanya dikasih nomor KTP dan HP saja mentok. Nama istrinya gua tahu, nama anak-anaknya gua tahu. Status kawin, ya tinggal lihat aja kesehariannya. Nomor HP bisa diminta dari banyak sumber. Nomor KTP mah bisa beli dari provider telepon yang dimana Denny Siregar datanya dibocorkan. Gampang banget bukan? Jadi apa jagonya Bjorka? Aduh, cara mainnya ketebak orang Petamburan ini. Jadi,
Bagaimana menurut Anda?